Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan saya membuat video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah serat tekstil. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai bumber dari Taslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurul Izzati dan rekan saya Anissa Rizky Ayuni. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gina Rizal Putri. Taslan Milky. Taslan Milky ini adalah bahan yang unik yang terbuat dari serat polyester atau serat sintetis yang diolah dengan nanoteknologi sehingga menghasilkan jalinan serat sintetis yang rapat. Kemudian diproses dengan kualitas tinggi sehingga menghasilkan kain yang memiliki kerapatan yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa kami memilih bahan Taslan sebagai bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan jaket bumber. Ada 5 alasan yang kami ambil. Yang pertama, bahan ini bersifat water resistant. Yang kedua, bahan ini cepat kering. Yang ketiga, anti noda jamur dan bakteri. Yang keempat, bahan ini lebih unggul dari bahan parasut. Dan yang terakhir, lebih eksklusif dan elegan. Alasan pertama, bahan ini water resistant atau tahan air, yang mana sangat nyaman digunakan untuk bepergian dan siap diandalkan pada musim penghujan. Yang kedua, bahan ini cepat kering karena serat tidak menyerap dan tidak berinteraksi dengan air terlalu banyak. Yang ketiga, bahan ini anti noda, jamur, dan bakteri karena tidak terbuat dari serat alami dan mudah untuk dibersihkan. Yang keempat, bahan ini lebih unggul daripada bahan parasut. Jika dilihat sekilas, akan terlihat sama, tetapi bahan parasut lebih tipis, kasar, dan mudah robek. Sedangkan bahan Taslan lebih tebal, kuat, dan halus permukaannya. Dan yang terakhir, lebih eksklusif dan elegan, karena bahan Taslan memiliki sifat kilap yang tinggi, sehingga terlihat lebih mewah. Kelebihan dan kekurangan jaket bomber berbahan Taslan. Kelebihannya yang pertama, cepat kering, kuat dan awet, elastisitasnya tinggi, anti minyak dan anti jamur, anti air, anti angin, dan menjaga kelembapan tubuh. Kekurangannya, tidak tahan api dan terasa panas apabila digunakan di siang hari. Proses pembuatan serat polyester. Polyester ini terbuat dari etalina glikol dengan asam tereftalat yang dibuat seperti chip, kemudian diproses menggunakan pemintalan leleh. Pada awalnya, chips-chips yang tadi dimasukkan ke dalam cerobong, kemudian dilelehkan sehingga menjadi liquid. Nah, liquid yang tadi kemudian melewati bagian yang namanya extruder. Extruder ini merupakan bagian horizontal seperti skrup memanjang, dan di bagian ini juga bisa disebut sebagai proses ekstrusi. Dalam proses ekstrusi ini, chips-chips yang tadi kemudian memadat. Nah, pemadatannya hanya menggunakan udara dengan suhu yang lebih rendah. Contohnya, misalnya liquid ini memiliki suhu 100 derajat Celcius, maka udara yang dibutuhkan yaitu bersuhu 80 derajat Celcius. Udaranya dari mana? Nah, udaranya terdapat dari putaran ekstruder tadi yang memanjang seperti skrup. Kenapa harus dipadatkan? Nah, pemadatan bertahap ini untuk memudahkan proses penarikan serat polyester. Setelah perlahan-lahan memadat, kemudian serat ini bisa dilakukan dengan dua opsi atau dua cara. Yang pertama dengan cara langsung. Cara langsung ini maksudnya langsung ke proses spinneret tanpa harus dipotong atau dikrimping terlebih dahulu. Kemudian opsi yang kedua yaitu dengan diolah lagi dengan cara dipotong terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses crimping atau proses pengeritingan agar serat ini menjadi lebih kuat. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam spinneret. Sifat morfologi serat polyester ini sesuai dengan bentuk spinneret yang sama. Ada 3 lapisan dalam proses coating atau proses melapisi kain. Yang pertama yaitu outer layer. Outer layer adalah lapisan luar atau kain permukaan yang biasanya terbentuk dari nylon atau polyester. Pada desain kali ini kami menggunakan bahan dasar yaitu polyester yang dirancang untuk melindungi si kain dari air, tapi sifatnya hanya sementara. Nah, pada lapisan yang kedua yaitu membrane layer.
Membran layer atau laminasi atau juga coating biasanya terbuat dari poliuretan yang dirancang untuk menahan air, tetapi berfungsi juga untuk memungkinkan uap air yang ada di dalam untuk bisa keluar. Proses ini bisa dilakukan pada lubang mikroskopis yang cukup kecil untuk dilewati air, namun cukup besar untuk membuat uap air yang ada di dalam bisa keluar. Nah, pada lapisan yang ketiga adalah tri-coat mesh. A tri-coat mesh atau jaring berlapis ini yang nantinya akan diikatkan kepada bagian-bagian tadi sehingga membuat 3 lapis kain. Nah, tri-coat mesh ini atau jaring berlapis ini berfungsi untuk melindungi dan membuat nyaman pada bahan polyester tersebut.